Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Retno Ayu Wahidatul Lailiyah. Saya akan mempresentasikan tugas UAS pengantar ilmu budaya tentang karya seni strukturalisme. Lahirnya strukturalisme dan pengertiannya. Strukturalisme secara etimologis berasal dari kata struktura, bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Strukturalisme adalah gerakan intelektual abad ke-20 dan pendekatan terhadap ilmu manusia yang telah memiliki efek mendalam pada linguistik, sosial, antropologi, dan bidang lain selain filsafat. Strukturalisme berasal dari Prancis pada tahun 1950-an, menciptakan krisis dalam studi bahasa Inggris pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Strukturalisme dalam arti yang lebih luas adalah cara memandang dunia dalam kerangka struktur. Karya seni rupa modernisme. Seni rupa modern adalah seni rupa yang tidak terbatas pada suatu tradisi, pakem atau adat suatu daerah yang berusaha mengembangkan seni rupa berdasarkan filsafat, ilmu, prinsip-prinsip seni yang lebih maju. Istilah modern dalam seni rupa dikaitkan dengan seni di mana tradisi masa lalu telah dikesampingkan dalam rangka mengangkat eksperimen demi kemajuan seni. Menurut periodisasinya, seni rupa modern adalah istilah yang digunakan untuk mengategorisasikan berbagai karya seni rupa yang dihasilkan pada tahun 1860-an hingga 1970-an. Modern secara harfiah berarti terbaru atau mutakhir. Semua seni pernah menjadi modern pada masanya. Seniman selalu mencoba teknologi baru dalam berkarya. Teknologi dan media terbaru dalam membuka posibilitas pada bentuk seni yang baru juga. Lukisan strukturalisme karya Claude Monet. Impression Soleil Levant adalah sebuah lukisan Claude Monet yang pertama kali ditayangkan di pameran para impresionis di Paris pada bulan April 1874. Lukisan ini dikenal sebagai lukisan yang menginspirasi nama gerakan impresionis. Lukisan ini menggambarkan pelabuhan Le Havre yang merupakan kampung Claude Monet. Kini lukisan ini dipajang di Musée Marmottan Monet di Paris. Menurut Monet, judul lukisan ini Impression Soleil Levant timbul karena gaya melukis subjeknya yang berkabut. Mereka meminta saya memberi judul pada katalog. Saya tidak mungkin memberi judul yang berkaitan dengan Le Havre. Dan akhirnya saya bilang judulnya Impression. Lebih lanjut, sejarawan seni Paul Smith menyatakan bahwa Monet menamakan lukisan ini Impression agar tidak dituduh bahwa lukisan ini belum selesai atau tidak memiliki detail deskriptif. Di sisi lain, Monet tetap menerima kritik seperti itu meskipun judulnya sudah Impression. Meskipun judul lukisan ini tampaknya dipilih secara terburu-buru untuk segera dipasang di katalog, istilah itu sudah digunakan untuk menggambarkan efek lukisan dari aliran Barbizon, Daubigny, dan Manet, yang keduanya memang terkait dengan aliran ini sudah sejak lama menggunakan istilah impresionisme untuk menggambarkan karya-karya mereka. Digunakan untuk menggambarkan dan mendiskredit sebuah gerakan seni, istilah impresionisme akhirnya digunakan dengan segera oleh semua pihak untuk menggambarkan gaya ini. Lukisan Monet dengan nama yang sama dianggap sebagai awal mula gerakan dan contoh terbesar gaya lukisan ini. Impression Soleil Levant menggambarkan pelabuhan Le Havre saat matahari baru terbit. Fokusnya terletak pada dua perahu dayung di depan dan matahari yang berwarna merah. Di jarak yang lebih jauh, terdapat lebih banyak kapal nelayan, sementara di latar belakang sisi kiri terdapat kapal dagang dengan layar tinggi. Di belakang semua elemen ini ada bentuk-bentuk berkabut yang bukan pohon tetapi cerobong asap, kapal kanoe, dan kapal uap. Sementara itu, di kejauhan sisi kanan terdapat tiang layar dan lebih banyak cerobong asap yang menjadi siluet di depan cahaya langit. Agar dapat menunjukkan berbagai elemen industri tersebut, Monet menghilangkan rumah-rumah di sisi kiri dan lebih menampilkan latar belakangnya.
Suasana berkabut yang timbul dalam impression Soleil Levant sudah menjauh dari lukisan lanskap tradisional serta keindahan klasik yang idealisasi. Paul Smith menganggap bahwa Monet dengan gaya ini berupaya menggambarkan kepercayaan lain mengenai kualitas artistik yang mungkin terkait dengan ideologi yang terkonsolidasi pada kaum borjuis yang baru muncul, yang di kaum inilah ia lahir. Tarikan kuas yang lepas menunjukkan bahwa ia hendak menggambarkan suasana ini dan bukan mempresentasikannya secara mimetis. Hal ini menjadi pembeda gerakan impresionis yang baru muncul. Setelah munculnya industrialisasi di Prancis, gaya ini mengekspresikan individualitas yang inovatif. Berlatar belakang berbagai fakta ini, Paul mengklaim bahwa impression Soleil Levant adalah pencapaian Monet untuk ekspresi spontan, tetapi diarahkan oleh berbagai konsep yang sebenarnya jelas dan secara sejarah sudah spesifik mengenai apa itu ekspresi spontan. Warna, dan yang terakhir warna. Studi lukisan yang dibuat dari kamar Hotel Monet dibuat di atas kanvas dengan layar dasar berwarna abu-abu dalam corak yang berbeda-beda. Efek layer menciptakan kedalaman meskipun detail yang ditampilkan tidak jelas. Hasil akhir yang ditimbulkan adalah sebuah penggambaran yang kaya dan nyata atas suatu lingkungan yang tampak seperti Le Havre, meskipun tidak persis. Gordon dan Forget adalah dua ilmuwan seni yang mendiskusikan garis batas dan penggunaan warna di lukisan ini. Mereka mengatakan bahwa di lukisan ini langit dan air sulit untuk dibedakan. Garis batas antar benda tidak tampak dengan jelas. Cat menjadi tempat dan efek. Warna lukisan ini bercampur bersama di dalam. Kesatuannya yang merundung namun berkilau seperti bayi duri. Kekosongannya yang berkabut, kesepiannya yang amat kosong dan seolah menunggu isi, yang pada akhirnya bagi sang pelukis hanya tampak seperti sebuah kanvas yang kosong dan tidak diisi. Sekian dari saya, terima kasih.